Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga PP, teman-teman ya. Jadi kemarin udah ada diupload untuk video update-nya altcoin, khususnya itu Ethereum dan juga Matic, teman-teman ya. Karena kemarin itu kan Bitcoin masih sideways, jadi saya memutuskan untuk update altcoin aja dulu. Dan ya, untuk video kali ini kita akan bahas Bitcoinnya dan juga PP. Jadi kita lihat dulu untuk overall market masih belum kemana-mana karena masih sideways aja di situ aja, dan fear and greed index juga masih di situ ya, level 57, 58 which is netral, belum masuk ke greed tapi sebentar lagi memang masuk ke greed, teman-teman. Dan ya kita bisa lihat juga progres untuk beberapa altcoin, ada yang lanjut koreksi, retracement ya, ada yang masih sideways di situ aja ya, cuman memang ada juga yang masih melanjutkan penguatannya seperti Tau ya, kemudian Wave gitu ya. Dan ya, jadi mungkin next kita akan bahas Wave kali ya. Di video selanjutnya mungkin kita akan bahas Wave, mungkin akan menarik. Dan kita lihat dulu untuk liquidity mapnya. Ini so far kalau kita lihat per 24 jamnya, ini tebal di bagian atas di 64.200, bagian bawahnya di 62.941 dolar. Dan next lagi yang tebal di atas itu di 65.500. Jadi kebanyakan memang melakukan sell short, teman-teman ya, untuk si Bitcoin, karena mungkin juga mayoritas orang berpikir oh ini akan turun dulu dan lain sebagainya. Jadi waspada gocekan menjelang minggu terakhir di bulan Juli ya, di tanggal 20-an. Karena kan di tanggal 23 itu kemungkinan besar untuk ETF spot Ethereum itu akan langsung gitu ya, berjalan. Jadi takutnya sell on the news, jadi bisa di prepare untuk bisa lebih waspada ya, penurunan di akhir bulan Juli. Kemudian kalau kita lihat per 3 harinya, sebentar ya, per 3 harinya juga kita bisa lihat ya, memang condong jauh lebih tebal bagian atas ketimbang bawahnya. Jadi memang mayoritas orang-orang melakukan sell short. Kemudian kita lihat lagi weekly-nya seperti apa. Weekly-nya, nah untuk weekly yang tebal di atas memang di 65.500, tapi ini lebih condong bagian bawah tebal ya, lebih tebal. Ini di sekitar 62.200-an dolar. Di situ tebal, teman. Jadi bisa di prepare untuk secara hourly, tadinya 1 jam, ya, per 24 jam terakhirnya sampai per 1 week ya. Jadi kita udah ada gambaran kira-kira kalau misalkan dia turun atau mungkin naik dulu, grab likuiditas itu sekitar area berapa yang akan divisit. Next untuk Bitcoin ETF flow, di sini kita bisa lihat tren masih positif ya tuh. Cuman memang sudah mengurangi belinya ketimbang di minggu pertama, minggu kedua Juli. Ini per 18 Juli malah sudah mulai yang ngerem belinya, teman-teman. Jadi ini adanya mungkin pertanda ya, mungkin sign awal kalau memang kemungkinan besar ketika nanti di minggu terakhir di bulan ini adanya koreksi lanjutan, ya itu bisa diwaspadai. Ya sifatnya bukan pasti, tapi untuk kita lebih waspada aja, karena memang sudah mulai ngerem nih melakukan pembelian, teman-teman ya, ketimbang kemarin ini belinya lebih aktif. Oke. Kita lihat untuk Bitcoin dulu. Bitcoin secara daily dia terakhir kali pun ya nggak nyampe ke 66.500 dolar. Ini nggak nyampe, dan udah reject lagi ya tadi, tertingginya itu di 66.152 dolar. Reject dan lagi testing nih ya ke SNR sebelumnya di sekitar 64.000 dolar. So ini adalah good scenario ya, very good scenario. Dia naik retracement aja untuk lanjut naik ke 68 sampai 70.000 dolar. Itu skenario yang paling bagusnya untuk posisi saat ini. Tapi kalau mengingat ya, kalau memang benar nanti sell on the news di beberapa hari ke depan, maka kemungkinan bisa aja market dari area sini lanjut koreksi sedikit lebih dalam ya, baru adanya pemantulan, teman-teman. Nah ya, untuk skenario ini yang perlu sekali diwaspadai dan perlu disiapkan ya sama teman-teman sekalian. Kalau ini yang terjadi, kemungkinan besar dia akan visit lagi di range 60.000 sampai 61.000 dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai untuk beberapa hari ke depan menjelang minggu terakhir di bulan Juli. Ya, jadi so far masih sama, teman-teman, dan kita bisa gunakan juga bantuan kaki Fibo dari swing low ke swing high terakhir. Maka ya kita mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa kita munculkan juga 0,3, 0,5 nya. Yes, itu memang di sekitar 59.846 sampai 61.300 dolar. Jadi ini adanya confluence of support, plus juga ini ada support sebelumnya
yang kalau memang benar si Bitcoin masih dikasih satu kali lagi lanjutan koreksi, akan visit area sini sebelum benar-benar melanjutkan rally-nya kembali. Hopefully seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk update si Bitcoin. Meanwhile dia masih stay strong di bagian atas ya, di atas $64.000, which is itu nice. Tapi ya balik lagi, kita perlu yang namanya konfirmasi higher low-nya, dimana ini adalah low sebelumnya, dan kita belum bikin atau belum adanya konfirmasi untuk higher low yang baru, apakah memang di sekitar sini atau memang sekedar dia satu di sini aja ya untuk higher low-nya. Dan adanya chance juga di sini adanya inverse head and shoulder. Tuh, itu adalah salah satu bullish pattern untuk bisa melanjutkan penguatan atau kenaikan kembali. Jadi ya teman-teman nggak usah kaget kalau misalkan nanti koreksi balik ke 60.000, 61.000, ya itu bagus, malah bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mau buyback dan lain sebagainya ya. Oke, jadi untuk secara daily palingan itu, dan kita bisa lihat juga di sini sebenarnya ada bearish engulfing juga ya closingnya nih. Ini ada bearish engulfing, kemudian di sini tekanan seller masih ada, tapi juga masih dipertahankan dari sisi buyersnya. Akhirnya dia closing di 64.100-an ya tadi pagi, dan sekarang posisinya pun masih hijau gitu ya, candlenya lumayan tipis ya. Jadi bisa sekali diperhatikan mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin di sini sudah melakukan akumulasi, dan ketika ada koreksi lanjutan baru mungkin bisa dipertimbangkan lagi apakah memang mau masuk lagi atau tidak gitu ya. Tapi bukanlah sebuah ajakan, teman-teman bisa perhatikan juga, karena memang banyak juga yang nanya ini gimana nih abis ini bingung, dan sebenarnya nggak usah bingung. Jadi kalau misalkan ketika memang teman-teman sudah akumulasi di sini mau reakumulasi, tunggu ketika koreksi, jadi nggak usah terlalu maksain teman-teman ya, karena memang teman-teman sudah punya barang. Ini buat yang sudah beli, tapi yang buat yang belum beli ya malah udah jual dan sebagainya, bisa berlebih bersabar ya, at least tunggu konfirmasi. Atau memang kalau misalkan mau memutuskan beli di sini pun teman-teman harus ukur dulu resikonya dan money management kalian kira-kira siap enggak. Kalau misalkan dia masih turun dulu, berarti kalian ada posisi yang tersangkut untuk sementara ya. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Next, kita lihat untuk secara time frame 4 jam. 4 jam sebenarnya dia masih di atas ya, di atas 62.000 something, dimana ini menjadi SNR sebelumnya, box warna putih ini. Dan kalau kita lihat secara lebih detail untuk si Bitcoinnya, di sini progres koreksinya pun korektif teman-teman ya. Dan kita hubungkan seperti ya, dia bergerak dalam sebuah range channel yang sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai ketika memang dari range channel ini dia malah breakdown. Ya, kalau breakdown ya udah akan visit di 60.000 sampai 61.000 dolar. Tapi kalau misalkan dia breakout, setidaknya dia breakout akan visit dulu nih ke 64.800, next di 66.500-an dolar untuk si Bitcoin ya secara time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalkan kita lihat 1 jamnya ini lebih detail lagi. Nah, ini lebih jelas tuh. Ya, di sini udah naik, dia drop bertahap ya. Up lagi ya, ketahan di highest sebelumnya ya, ketahan di 65.100-an, drop lagi, dan sekarang ketahan ya di previous supportnya ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan, either dia break ke atas terlebih dulu ya, maka akan visit next area target resistance terdekatnya untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan di sini ya akhirnya dia breakdown jebol, ini bisa mungkin dimanfaatkan shell short untuk dia visit ke next area target support. Jadi kalau misalkan kita lihat time frame 1 jamnya pun ini lebih detail ya di area sini. Ini ada area tahanan juga sebelumnya, ini di level 60.600-an sampai 61.195 dolar untuk si Bitcoin. Ya, jadi untuk secara time frame 1 jam biar lebih detail, lebih kita tahu juga ya beberapa next area targetnya ketika memang dia breakdown. Tapi dia breakout pun ya kita akan visit ke high sebelumnya aja nih, yang beberapa kali menjadi obstacle cukup kuat pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya ya, di level sekitar 64.800 sampai 65.200-an dolar ya. Palingan itu untuk update si Bitcoin. Sekali lagi dia masih bergerak korektif. Dan kita lihat untuk PP. Nah, PP ini sendiri sebenarnya cukup kuat juga ya, dimana ini adalah high sebelumnya tuh ya, ini adalah obstacle sebelumnya. Kita bisa lihat ini udah mampu di break teman-teman, ini udah mampu di break. Ini menandakan sinyal yang benar-benar positif lah pada pergerakan si PP tuh ya. Kita bisa lihat terakhir kali ini drop sideways, kemudian drop signifikan, dan ini mampu dibablas, mampu di reclaim sama PP. Nah, sekarang PR-nya PP kurang lebih sama ya, sama seperti si Bitcoin. At least dia minimal kalau nggak sideways di sini, mungkin dia drop bikin tail candle nakal gitu ya, visit EMA 21 nih. Jadi more or less seperti ini.
sebelum dia lanjut naik lagi. Yang lanjut naik kemana bro? Ke sekitar area sini teman-teman. Nah di sini ya, di sekitar 0,01322 sampai 1354 dolar. Ya kita bisa lihat di sini, saya tandain juga box warna merah pertama ini. Sebelumnya support ya, resisten pada pergerakan PP sebelumnya. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke preview swing high-nya, maka ya pas ya di Fibo 0,3 sampai 0,5 di sekitar 0,01027 sampai 1089 dolar untuk target retracement dia. Plus di situ ada EMA21 secara daily nih. Nah ya, coba saya tandain dengan box warna putih. Dan kalau saya extend ke samping, tuh ya pas sebelumnya SNR. Ya kita bisa lihat nih SNR jam support. Ya, jadi itu adalah target retracement untuk si PP. Jadi so far kita bisa lihat adanya transisi trend teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, kita hubungkan aja. Sebelumnya downtrend, walaupun ini sempat false break ya, drop lagi, dan akhirnya mampu break lagi. Yang menjadi PR untuk PP adalah ini adalah area yang wajib sekali di hold ya sama PP untuk teman-teman bisa mau lihat oh PP bisa lanjut naik lagi atau visit ATH lamanya. Jadi ini dulu aja nih target koreksinya yang harus mampu bertahan. Jadi PP at least sampai akhir bulan ini harus mampu hold di atas area ini, ataupun ketika dia visit pun harus adanya reaksi dari buyers yang lumayan signifikan lah datang dari area situ untuk mempertahankan PP tidak turun lebih dalam lagi ya. Jadi itu PP masih berpeluang cukup positif bahkan balik ATH. Kita lihat lagi secara time frame 4 jam. Dan kita lihat time frame 4 jamnya pun penurunan itu korektif banget gitu ya. So far kita bisa lihat progresnya di sini. Bisa kita gunakan juga sebuah trend resisten warna kuning. Di sini juga adanya trend support. Jadi kurang lebih pun pergerakannya itu mirip sekali ya dengan Bitcoin nih. Benar-benar korektif turunnya. Jadi tinggal kita menunggu ketika memang dia perlahan prosesnya itu turun sampai bagian bawah. Nah ini bisa dipantau dan mungkin dimanfaatkan sama teman-teman sekalian gitu ya. Jadi so far itu nggak ada yang terlalu bagaimana juga untuk di PP masih stay strong. Tinggal kita menunggu untuk dia lanjut koreksi sedikit lagi dan ya habis itu ready to fly kembali untuk PP gitu ya. Jadi hopefully mungkin teman-teman yang kemarin FOMO di PP nyangkut di PP semoga cepat kejemput, bisa menjadi pelajaran juga. Jangan terlalu FOMO di meme coin ya, tunggu ketika meme coin itu turun atau koreksi minimal itu dulu deh setidaknya. Jadi kalau misalkan pun nyangkutnya nggak di pucuk, kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk PP dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu teman-teman. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sama profit.